ya konsumsi rumah tangga dan investasi. Kemudian bisa saya sampaikan untuk indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020. Sekarang saya masuk ke indikator yang kedua, yaitu keadaan tenaga kerja Indonesia. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa ini adalah posisi bulan Februari 2020 sebelum pemerintah mengumumkan Tapi kita naik kan. COVID-19 yang dilakukan pada awal Maret 2020. Untuk ekonomi, Bapak Indonesia BPS hanya mengumpulkan data ketenaga kerjaan pada bulan hanya 2 kali, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi kalau kita lihat seluruh bisnis sejak terjadi COVID di Tiongkok dari Desember 2019, kemudian di sana Indonesia juga China melakukan lockdown di Wuhan 23 Januari 2020, kemudian Indonesia menutup secara resmi penerbangan dari Data yang Februari sudah saat masuk itu semua ke pencapaian survei survei harus dikirim ke dalam pusat zona hari ini kulit. kan. Jadi pada waktu itu situasinya agak berbeda dengan situasi sekarang, di mana sudah terjadi peningkatan karena kita merefer ke bulan Februari 2020. Ada beberapa fenomena yang terjadi pada bulan Februari 2020. Kalau kita lihat dari pertanian, di sana ada pergeseran puncak musim hujan dan ada pergeseran panen raya. Pertama lalu sudah mulai bulan Februari sudah hujan Maret, sekarang ini Februarinya sudah Bulan Februari Maret. tidak terlalu tinggi. Kemudian naik bulan Maret, puncak rayanya terjadi di bulan April 2020. Tentunya nanti akan puncak rayanya terjadi di bulan April 2020. Tentunya nanti akan berpengaruh kepada komposisi tenaga kerja di pertanian. Kemudian kalau kita lihat ekspor sawit ke Cina itu mengalami penurunan. Ini nanti akan berpengaruh kepada komposisi di perkebunan. Industri pengolahan ekspornya pada khusus Februari masih meningkat, sementara jumlah Wisman-nya pada bulan Februari itu sudah turun 29%. Dari berbagai fenomena inilah nanti akan terjadi pergerakan di beberapa kegiatan yang akan berpengaruh pada komposisi tenaga kerja di Indonesia. Sekedar gambaran, saya sampaikan analisis big data ketenagakerjaan yang kita lakukan mulai bulan Januari sampai dengan April. Apa yang terlihat di sana bahwa pada Januari dan Februari situasinya masih stabil, tetapi penurunan jumlah iklan lowongan kerja mulai menurun drastis di bulan Maret lambat, kemudian turun drastis pada bulan April 2020. Jadi sekali lagi yang akan saya sampaikan, posisi bulan Februari bukan posisi bulan April, di keluarga mengalami penurunan, dan satu lagi adalah pekerja non pertanian. Jumlah pekerja menurut status yang informal. Kita definisikan kalau pekerja informal itu adalah yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Jadi bisa dilihat di sana kalau kita lihat komposisi pada bulan Februari 2020, pekerja formalnya mengalami peningkatan karena ada yang kenaikan jumlah buruh atau karyawan, dan sebaliknya pekerja informalnya mengalami turun 0,77 persen poin dibandingkan posisi Februari 2019. Karakteristik penduduk pekerja tidak banyak berubah, bahwa sebagian besar penduduk pekerja 69,90%-nya itu 35 jam per minggu. Dengan menggunakan kriteria ini, kita bisa
memilahnya menjadi tingkat setengah SD itu masih 41,8%, pada Februari 2020 ini menurun menjadi 38,9%. Dan sebaliknya, penduduk pekerja lulusan universitas mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa ada progres dan ada peningkatan kualitas. Meskipun untuk meningkatkan kualitas cepat tentunya kita butuh waktu. Kalau kita lihat rata-rata upah buruh pekerja sebulan, menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin, kita bisa lihat bahwa rata-rata upah buruh pada Februari itu sekitar 2,92 juta rupiah per bulan. Masih ada perbedaan rata-rata upah buruh antara laki-laki dan perempuan, di mana upah buruh laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dan kalau kita lihat per sektornya, upah tertinggi itu ada di pertambangan dan penggalian, sebaliknya yang terendah adalah di jasa lainnya dan juga pertanian. Sekarang kita pindah ke karakteristik pengangguran. Jadi dengan berbagai penurunan dan peningkatan pekerja di berbagai subsektor pada posisi Februari 2020 ini, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 ini sangat flat. Menurun tipis dari 5,01% pada Februari 2019 ke Februari 2020. Ini sangat flat sekali kalau kita bandingkan dengan pattern sebelumnya. Dan ini terjadi karena seperti saya sampaikan tadi, kalau kita pilah menurut kegiatan, banyak yang terjadi pengurangan, tetapi di sisi lain juga ada pertambahan, sehingga tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 ini hanya turun dari 5,01% menjadi 4,99%, dengan catatan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan itu lebih rendah dibandingkan lelaki. Menurut pendidikan, patternnya masih sama dengan yang lalu, bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk SMK itu masih paling tinggi, tetapi juga bisa dilihat trennya bahwa itu mengalami penurunan. Kalau di Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka menurut SMK itu 8,92%, pada Februari 2020 ini turun menjadi 8,49%. Dan kemudian berikutnya untuk melihat target dari SDGs, kita coba pilih tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur. Jadi kalau kita lihat target SDGs 8.5, di sana pada tahun 2030 itu kita harus memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak, baik bagi wanita pria, baik bagi orang muda maupun penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Jadi di sini kita pilih antara yang berumur 15 sampai 24 tahun, kemudian 25 sampai 59 tahun, dan kemudian 60 tahun ke atas. Bisa dilihat di sana bahwa TPT tertinggi itu memang terjadi pada kelompok muda. Masih ada pertanyaan dari wartawan, silakan. Ada Pak, ini dari media Bloomberg, Tasya yang akan diwakilkan oleh Humas pertanyaannya. Pertanyaannya, perlambatan di kuartal 1 melebihi perkiraan. Bagaimana outlook untuk kuartal kedua? Apakah ini menunjukkan bahwa kedepannya pertumbuhan ekonomi masih akan jelek? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati rekan-rekan kepala bidang kepala bagian lingkup BPS Provinsi Jambi, teman-teman Bapak Ibu sekalian dari OPD, dari wartawan, wartawati yang sudah bergabung dengan kami di BPS, di line ya, online BPS Provinsi Jambi. Kembali pada tanggal 5 Mei ini kami akan menyiarkan ataupun akan merilis dua indikator yang kita sudah kumpulkan datanya, yaitu yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ketenagakerjaan keadaan Februari tahun 2020. Untuk itu kami memulai dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi Jambi di triwulan 1 tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, kita maklumi bersama bahwa di awal tahun ini kita dan bahkan seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19, di mana ini juga merupakan bagian yang terpenting dalam mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, baik itu secara keseluruhan Indonesia maupun khususnya It's 12 hours. Jambi. Pandemi COVID-19 ini penyebarannya sudah merupakan penyebaran yang terluas sepanjang sejarah umat manusia, di mana lebih dari 20 negara yang sudah terinfeksi dengan pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kita di baik utamanya di triwulan 1 tahun 2020 ini. Kemudian kalau kita lihat dari timelinenya ya, penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia itu sejak bulan Desember tahun 2019 sudah mulai kasus itu ya, corona terjadi di Wuhan, Cina, kemudian baru masuk ke Thailand dan Jepang ya, kemudian nanti pada tanggal 23 Januari itu sudah mulai terinfeksi ya untuk COVID-19 ini. Sampai dengan tanggal 31 Maret itu ada keluar peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian khusus untuk kita di Provinsi Jambi, kalau kita lihat dari sini bahwa pada tanggal 15 Maret tahun 2020 keluar himbauan Pak Gubernur yang terkait dengan peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan COVID-19. Nah, ini adalah pada tanggal 15 Maret. Kemudian pada tanggal 18 Maret juga keluar keputusan Gubernur tentang pembentukan gugus tugas yang terkait dengan penanganan COVID-19, kemudian juga penetapan status siaga darurat bencana non alam gitu. Kemudian pada tanggal 21 Maret keluar juga SK surat edaran Pak Gubernur. Kemudian tanggal 24 Maret berturut-turut sampai dengan tanggal 26, 27 dan pada tanggal 3 Mei tahun 2020 kita bisa melihat kasus yang ada di kita, di mana ODP-nya ada 286, kemudian PDP-nya ada 68, yang positif COVID-19 di Provinsi Jambi adalah sekitar 37 orang, yang sekarang sedang uji lab itu sekitar 13 orang. Nah, bagaimanapun juga penyebaran ataupun adanya wabah COVID-19 ini berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan ekonomi kita, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja akibat adanya COVID-19 ini. Kemudian lanjut kita bisa melihat perkembangan ODP sampai dengan tanggal 3 Mei tahun 2020 ini adalah yang kita ambil dari gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Ini dapat kita lihat sampai dengan tanggal 3 Maret itu kita 3 Mei ya, tanggal 3 Mei kita sudah 286 ya. Kemudian PDP-nya ya kita lihat juga di PDP kita sekarang ini 68 yang
menjadi positif itu ada sekitar 37. Sempat beberapa hari kita memang tidak ada perkembangan, tetapi sampai dengan tanggal 3 Mei ini ada perkembangan lagi sejak tanggal 27 atau 29 April yang lalu. Ya, kita sekarang jadi 37 yang positif. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 tahun 2020 dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang menekan dan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Yang faktor yang menekan, yang sebagaimana tadi yang saya sampaikan, adalah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana kunjungan wisatawan ataupun juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana meeting-meeting yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta terhadap yang hotel-hotel dan lain sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh, karena mereka sekarang ini tidak bisa lagi untuk melakukan meeting-meeting yang atau pertemuan-pertemuan yang tatap muka secara langsung di hotel dan lain sebagainya. Kemudian juga sektor-sektor industri ataupun sektor makanan ya, makanan itu juga berpengaruh dari adanya COVID-19 ini. Kemudian juga yang kedua adalah kita juga di tahun triwulan 1 adalah merupakan awal tahun anggaran. Jadi biasanya awal tahun anggaran proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah, baik itu proyek yang sifatnya dari pusat ataupun katakanlah di situ adalah dari kementerian lembaga maupun proyek-proyek yang dari APBD masih belum begitu banyak yang jalan. Jadi ini pengaruh dari adanya kita di triwulan 1 adalah di awal tahun anggaran. Kemudian faktor pendorong Bapak Ibu sekalian, kita tahu persis bahwa pada bulan Januari Februari itu ada panen raya, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ini yang terjadi ya seperti baik itu yang namanya hortikultura, termasuk di sini adalah buah-buahan ya, bahwa pada bulan Januari Februari bahkan sampai Maret ya banyak sekali durian yang yang di pasar-pasar dan harganya juga relatif murah. Kemudian adanya program atau himbauan pemerintah untuk melakukan kerja dari rumah ataupun sekolah dari rumah, WFH dan SPH ya, SPH gitu, bahwa ini akan berpengaruh juga terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap koneksi internet, ataupun di situ adalah untuk industri-industri yang terkait dengan jaringan gitu. Jadi ini juga berpengaruh juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 tahun 2020. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat sekarang pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 1 tahun 2020. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 triwulan 1 itu kita tumbuh sebesar 1,65% untuk year on year. Jadi dari triwulan 1 tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 kita tumbuh sebesar 1,65%. Dan ini kalau kita lihat secara nasional tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BPS ya, bahwa Kepala BPS itu menyampaikan secara nasional di triwulan 1 tumbuh sekitar 2,97%. Ya. Jadi tumbuh 2,97%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan C2C atau pertumbuhan dari key to key ya, kumulatif dari kuartal ke kuartal, bahwa di triwulan 1 tahun 2020 kita terkontraksi sebesar minus 4,05%. Artinya pertumbuhan ini negatif ya dibandingkan dengan triwulan 4. Ya, triwulan 4 kita masih tumbuh ya, kemudian di triwulan 1 tahun 2020 kita menurun dibandingkan dengan triwulan 4 sebesar minus 4,05%. Nasional Bapak Ibu sekalian juga sama, hal yang sama dialami, itu menjadi minus juga atau terkontraksi minus 2,41%. Nah, kalau kita melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2017, 2018, 2019, ya kita bisa melihat rata-rata kita pertumbuhannya di atas 4%. Itu 4,60% tahun 2017, 2018 naik menjadi 4,74%,
Dan di 2019 ya sampai dengan triwulan 4 kemarin kita sudah rilis juga di bulan Februari atau Maret yang lalu itu tumbuh 4,40%. Nah di triwulan 1 tahun 2020 ini mencapai 1,65%. Ini baru 1 triwulan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini juga masih angka sangat sementara yang kita himpun, yang kita hitung dari berbagai data-data yang kita himpun dari baik dari OPD maupun dari lembaga-lembaga yang lain gitu, termasuk perusahaan-perusahaan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana laju pertumbuhan ekonomi kita triwulan ke triwulan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ini di triwulan 1. Nah, dapat kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, selama 3 tahun terakhir ya sampai dengan katakanlah triwulan 1 tahun 2020 kita mengalami pertumbuhan rata-rata sebenarnya sekitar 4% ke atas. Tetapi pada tahun 2020 di triwulan 1 tahun 2020 ini pertumbuhan kita hanya 1,65%. Jadi ini adalah pertumbuhan yang terendah sejak tahun 2017 yang kita lihat di slide ini ya. Sejak tahun 2017 triwulan 1 ya kita triwulan 1 tahun 2020 ini adalah pertumbuhan ekonomi kita yang paling kecil ya 1,65%. Ini tentunya adanya pengaruh dari adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 tadi. Kemudian untuk key to key, kuartal to kuartal, kita bisa melihat di sini bahwa untuk triwulan 1 dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 selalu angkanya negatif dibandingkan dengan angka triwulan 4 tahun 2016 misalnya untuk tahun 2017 atau untuk tahun 2018-nya dibandingkan dengan tahun 2017. Jadi ini selalu mengalami kontraksi karena memang tadi antara lain anggaran kita baru awal-awal tahun anggaran. Jadi masih pengeluaran pemerintah dalam arti untuk pengeluaran pembangunan dan lain sebagainya masih sangat-sangat kurang. Nah, bahkan di tahun 2020 ini kontraksi yang paling tinggi ya sejak 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini menjadi 4,05% atau minus 4,05%. Ini adalah penurunan laju pertumbuhan ekonomi kita di secara key to key atau kuartal to kuartal yang paling rendah ya sejak tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, perekonomian Jambi ya berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB-nya, terutama atas dasar harga berlaku, kita bisa melihat di sini di triwulan 1 tahun 2020 mencapai sekitar 53.702,9 miliar. Dan ini adalah berdasarkan atas dasar harga yang berlaku. Nah, kita juga menghitung atas dasar harga konstan, itu harga konstan tahun 2010, di mana pada triwulan 1 tahun 2020 ini angka PDRB kita mencapai sekitar 36.862,9 miliar. Jadi ini adalah angka-angka PDRB kita pada triwulan 1. Jadi pada triwulan 1. Kemudian ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 tahun 2020 tumbuh sebesar 1,65% year on year sebagaimana tadi yang kami sudah sampaikan, di mana dari sisi produksi ini pertumbuhan didorong oleh dari 17 lapangan usaha yang kita hitung dengan pertumbuhan tertinggi terjadi mencapai sekitar 15,16% adalah pada kelompok ataupun lapangan kerja atau lapangan usaha informasi dan komunikasi gitu. Jadi ini yang paling tinggi gitu. Itu 15,16%. Namun demikian ya Bapak Ibu sekalian, sebagian dari lapangan usaha juga ada yang tumbuh negatif. Kemudian dari sisi pengeluaran Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan tertinggi itu dari pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 12,33%. Kalau kita melihat dari sisi struktur perekonomian Jambi pada triwulan 1 tahun 2020 didominasi oleh pertanian. Di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi PDRB kita atau kontribusi terhadap PDRB kita sebesar 29,43%.
Jadi kita masih sebagian besar ekonomi kita itu ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Termasuk di dalamnya adalah di situ ada perkebunan, ada peternakan, gitu. Juga ada hortikultura di situ. Jadi gabung semua. Kemudian yang kedua adalah pertambangan dan penggalian. Jadi pertambangan dan penggalian juga kita memberikan share yang cukup tinggi, yaitu 16,25%. Nah, sementara dari sisi pengeluaran yang paling banyak digunakan adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 46,76%. Jadi konsumsi kita ini atau rumah tangga cukup besar gitu kontribusinya terhadap PDRB dari sisi pengeluaran. Nah, dapat kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita year on year dibandingkan dengan yang namanya share-nya. Ya, kalau kita lihat di sini ada share, ada pertumbuhan. Nah, ketika kita ingin pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari yang ada sekarang misalnya, ya kita harus melihat share-nya. Share yang tinggi, kalau memberikan pertumbuhan yang tinggi itu akan sangat berpengaruh terhadap secara keseluruhan dari total PDRB kita. Nah, coba kita lihat dari sektor pertanian Bapak Ibu sekalian. Sektor pertanian share-nya 29,43%. Tetapi secara keseluruhan sektor pertanian ini hanya tumbuh sekitar 0,91%. Nah, sektor-sektor yang cukup besar ini, kalau dia tumbuhnya lebih besar, itu akan sangat berpengaruh terhadap secara keseluruhan total pertumbuhan ekonomi kita. Demikian juga untuk sektor pertambangan dan penggalian. Kita sektor pertambangan penggalian memiliki share yang terbesar kedua setelah pertanian, itu 16,25%, tetapi pertumbuhannya hanya 0,45%. Ya, ini akan menarik ke bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tetapi kita lihat pertumbuhan dari sektor informasi dan komunikasi yang cukup besar atau yang paling tinggi 15,16%, tetapi share-nya ya Bapak Ibu sekalian share-nya cuma hanya 4,36%. Jadi cukup kecil. Walaupun dia tumbuhnya sangat besar 15,16%, tetapi dia belum begitu sangat berpengaruh terhadap total gitu. Ini yang perlu kita lihat bahwa bagaimana lapangan usaha yang memiliki sektor-sektor atau yang memiliki share yang cukup besar itu yang harus kita genjot untuk memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita itu menjadi lebih tinggi gitu. Sektor-sektor yang mengalami kontraksi ya Bapak Ibu sekalian, di situ ada sektor transportasi ya. Transportasi ini tumbuh negatif atau kontraksi minus 7,60%. Kemudian juga ada di situ jasa perusahaan juga minus 2%. Kemudian ada persediaan itu minus 3,96%. Kemudian juga ada jasa lainnya ya itu minus 1,85%. Nah, pertumbuhan ekonomi yang dari informasi dan komunikasi itu tadi yang kita sampaikan bahwa itu adalah dari adanya pertumbuhan atau penggunaan dari internet dan lain sebagainya yang cukup tinggi akibat adanya WFH dan SFH gitu. Kita bisa lihat sumber pertumbuhan PDRB kita menurut year on year menurut lapangan usaha triwulan 1 tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2020, di mana di sini pertumbuhan kita ekonomi kita di triwulan 1 tahun 2019 itu mencapai 4,69%. Namun terakhir triwulan keempat tahun 2019 turun menjadi 3,59%. Dan triwulan 1 tahun 2020 turun lagi menjadi 1,65%. Nah, di sini kita bisa melihat sektor-sektor mana yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi kita, di Provinsi Jambi, baik triwulan 1 tahun 2019, triwulan 4 tahun 2019, dan triwulan 1 tahun 2020. Lanjut kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di sini ada nilai PDRB menurut sektor lapangan usaha. Di situ ada 17 lapangan usaha yang kita bedakan ya.
Itu bisa kita lihat seberapa besar pertumbuhannya dan lain sebagainya, baik PDRB atas dasar harga berlaku ya, kemudian PDRB atas harga konstan yang kita tahun dasar kita adalah tahun 2010, kemudian laju pertumbuhannya serta distribusi PDRB-nya sendiri. Lanjut, kita melihat bagaimana pertumbuhan PDRB kita menurut pengeluaran triwulan 1 tahun 2020. Nah, komponen-komponen pengeluaran yang kita bisa lihat di sini ada ekspor, ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, ada pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ada pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang terhadap yang melayani rumah tangga, ada impor. Ini yang kita bisa melihat komponen-komponen dari sisi pengeluaran. Nah, untuk pertumbuhan year on year, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa untuk triwulan 1 tahun 2020 ekspor kita menurun, gitu. Jadi tumbuhnya negatif, itu year on year dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019. Jadi menurun sekitar atau kontraksi minus 2,79%. Nah, kemudian yang penurunan yang kedua adalah pengeluaran konsumsi untuk lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Itu minus 3,75%. Kemudian yang ketiga adalah impor kita juga menurun atau kontraksi minus 1,96%. Nah, pertumbuhan yang cukup besar ya, yang paling tinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Ya, karena memang juga adanya bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak mulai bulan Maret yang lalu gitu. Jadi di sini mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,85% dan ini memiliki share yang cukup tinggi gitu. Ya, share-nya adalah 46,76%. Ini yang paling tinggi share-nya. Walaupun di situ ada ekspor, Bapak Ibu sekalian, yang 73,53 itu masih nanti dikurangi dengan impor. Jadi ada dikurangi dengan impor sehingga dia tidak terlalu besar gitu share-nya sebenarnya. Kemudian pembentukan tetap modal bruto itu tumbuh 1,63%. Lanjut terkait dengan pendistribusian ini, distribusi dari menurut komponen pengeluaran ya, itu ekspor barang dan jasa itu 73,53%, nanti telah dikurangi dengan impor itu sekitar menjadi 20 sekian persen gitu ya. Kemudian konsumsi rumah tangga itu yang paling tinggi 46,76% dan pembentukan modal tetap bruto 19,96%. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu sekalian bagaimana perkembangan pertumbuhan dan sumber pertumbuhan ekonomi kita menurut pengeluaran yang terjadi di triwulan 1 tahun 2019, triwulan 4 tahun 2019 dan triwulan 1 tahun 2020. Sama seperti yang lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi kita hanya 1,65% di triwulan 1 tahun 2020 ya. Itu ditopang oleh sumbernya dari sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga, situ ada pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Ini adalah share ataupun sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita dari sisi komponen pengeluaran atau dari sisi pengeluaran. Kemudian untuk nilai PDRB menurut komponen pengeluaran triwulan 1 tahun 2020 itu bisa kita lihat baik itu nilainya atau angkanya atas dasar harga berlaku, atas dasar harga konstan, kemudian laju pertumbuhannya, distribusinya dan sumber pertumbuhannya atau dari sisi masing-masing komponen pengeluaran yang ada di PDRB pengeluaran. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beranjak kepada topik yang kedua, itu terkait dengan keadaan ketenagakerjaan Provinsi Jambi bulan Februari tahun 2020. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa keadaan ketenagakerjaan ini adalah pada posisi Februari tahun 2020. Kalau kita tengok dari sejarah COVID yang ada di Jambi ya, itu kita baru mulai masuk pada bulan Maret. Jadi ini belum terkena imbas dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat struktur ketenagakerjaan
ya, di struktur tenaga kerjaan, penduduk itu ada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Itu adalah konsep yang memang kita pergunakan. Jadi penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Nah, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Jambi ini pada posisi Februari tahun 2020 itu mencapai sekitar 2,69 juta. Sekitar 2,69 juta orang. Nah, dari penduduk usia kerja ini kita bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah angkatan kerja, yang kedua adalah yang bukan angkatan kerja. Yang masuk angkatan kerja ini adalah orang yang sedang bekerja dan orang yang sedang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itulah maksud kategori angkatan kerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah orang-orang yang sekarang sedang mengurus rumah tangga. Jadi tidak semua ibu-ibu semuanya langsung masuk mengurus rumah tangga. Jadi ada juga ibu-ibu yang meniti karir baik di pemerintahan maupun di kegiatan-kegiatan yang lain seperti perdagangan, industri dan lain sebagainya. Jadi di situ ada yang benar-benar fokus untuk mengurus rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah di situ ada juga penerima pendapatan yang tidak bekerja, yang memang dia ya katakanlah pensiun yang hanya di rumah saja. Kemudian juga ada di situ disabilitas gitu ya. Nah, dari angkatan kerja itu totalnya sekitar 1,82 juta. Jadi 1,82 juta ini adalah masuk kategori angkatan kerja, kemudian yang terdiri dari orang yang sekarang sedang bekerja, yaitu sebesar 1,74 juta orang. Jadi 1,74 juta orang itu adalah yang sekarang ini dari 1,82 tadi yang sedang bekerja. Nah, kemudian yang menganggur ya, di situ yang menganggur sekitar 80.000 orang gitu. Itu adalah yang memang orang-orang yang memang tidak pada saat kita melaksanakan kegiatan survei pada bulan Februari yang lalu, mereka memang tidak bekerja selama seminggu yang lalu gitu. Jadi konsep kita adalah seminggu yang lalu. Jadi orang yang menganggur ini kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2019 itu ada kenaikan sekitar 15.000 orang gitu. Tapi orang bekerja juga ada kenaikan juga ya. Kenapa kok sama-sama menaik? Karena memang jumlah angkatan kerjanya juga meningkat gitu. Ya, jadi ada peningkatan angkatan kerja yang sebesar 35.000 orang lebih kurang. Kemudian yang bekerja meningkat sebesar 19.000 orang lebih kurang. Nah, kita ke yang bekerja, Bapak Ibu sekalian. Orang yang bekerja ini kita juga bisa membagi mereka itu dalam 3 kategori. Yang pertama yang bekerja penuh. Yang kedua bekerja paruh waktu. Yang ketiga adalah setengah penganggur. Nah, yang dikategorikan sebagai pekerja penuh itu yang sebesar sekitar 1,08 juta orang, itu adalah orang yang selama seminggu yang lalu bekerja paling tidak 1 jam selama seminggu yang lalu dan mendapatkan penghasilan gitu. Nah, itu dimasukkan sebagai kategori pekerja. Ya, yang maksud bekerja. Yang orang bekerja ini adalah orang yang bekerja selama 1 jam selama seminggu yang lalu dan mendapatkan upah gitu atau mendapatkan penghasilan. Nah, pekerja penuh adalah orang yang bekerja di atas 35 jam. Jam kerja normal kita adalah 35 jam seminggu. Jadi kalau yang dikategorikan pekerja penuh adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam selama 1 minggu yang lalu. Nah, sedangkan yang pekerja paruh waktu dan setengah penganggur adalah orang-orang yang bekerja di bawah atau kurang dari 35 jam seminggu. Ya, jadi kurang dari 35 jam dalam seminggu itu adalah dikategorikan sebagai orang yang bekerja tetapi paruh waktu, orang yang bekerja tetapi dikategorikan setengah penganggur. Nah, yang pekerja paruh waktu itu adalah orang-orang yang memang bekerjanya kurang dari 35 jam seminggu selama seminggu ya, tetapi mereka tidak lagi mencari pekerjaan atau istilahnya itu menolak kalau ada tawaran pekerjaan tambahan. Jadi dia sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan sekarang gitu. Jadi mereka pekerjaannya ya paruh waktu gitu. Kemudian yang setengah menganggur ya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu ya, tetapi mereka masih mau mencari pekerjaan tambahan ya atau mau menerima pekerjaan tambahan gitu. Nah, itu yang dikategorikan sebagai setengah penganggur dan ini jumlahnya cukup banyak juga gitu.
sekitar 132.000 orang gitu. Lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengangguran itu sendiri yang hanya sekitar 80 ribuan orang gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang memang bekerja, tetapi mungkin dalam seminggu yang lalu hanya 10 jam atau mungkin juga hanya 8 jam, artinya satu hari, atau ya kita biasanya kalau kerja satu hari itu sekitar 7 sampai 8 jam gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tadi yang orang yang menganggur sekitar 80 ribu orang, itu adalah yang dikategorikan nantinya adalah tingkat pengangguran terbuka gitu. Nanti kita lihat berapa besarannya gitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, dari data-data yang kita kumpulkan, kita juga bisa menghitung yang namanya tingkat partisipasi angkatan kerja, baik itu menurut jenis kelamin maupun secara total. Nah, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana yaitu jumlah angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja. Yang tadi saya kategorikan, yang tadi sebelumnya ada penduduk usia kerja, itu usia 15 tahun ke atas, kemudian masuk ke angkatan kerja. Nah, persentase itulah yang disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, itu kalau kita lihat di Februari tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja kita sekitar 67%. Itu sebenarnya walaupun itu kelihatannya sama ya Bapak Ibu sekalian, Februari 2019 dengan Februari 2020 67%, tetapi sebenarnya itu di tahun 2020 ada sedikit penurunan sekitar 0,08 poin %. Jadi ada dibandingkan dengan tahun 2019 itu It's ada penurunan sedikit. 12:30. Ya, ada koma-komanya lah gitu ya di tahun 2000 secara keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja secara total gitu ya. Jadi ada penurunan 0,08 poin % gitu. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin, ya laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan gitu ya, tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Kemudian lanjut Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bekerja tadi menurut status pekerjaannya. Ya. Jadi ini kita berbicara orang yang sedang bekerja, baik bekerja paruh waktu, setengah penganggur, atau yang bekerja penuh gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, jumlah penduduk yang bekerja yang sekitar 101,74 juta orang tadi, itu yang menjadi buruh, karyawan ataupun pegawai itu sekitar 38,80%. Jadi kebanyakan kita ini menjadi buruh atau karyawan atau pegawai. Kemudian yang berusaha sendiri ya itu 21,95%. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, mereka bekerja tetapi sebagai pekerja keluarga gitu. Misalnya di sektor pertanian yang lebih banyak, juga di sektor perdagangan, mereka itu disuruh bekerja oleh kepala rumah tangga atau di keluarga, tetapi dia hanya tidak diberikan gaji atau tidak diberikan upah gitu. Itu 12,91%. Kemudian juga berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang usaha yang dibantu buruh tidak tetap, itu 12,70%. Pekerja bebas di sektor pertanian itu 6,16%, ada berusaha dibantu buruh tetap itu 4,87%, kemudian pekerja bebas di sektor non pertanian itu 2,61%. Nah, kalau kita lihat di sini khusus untuk pekerja keluarga itu mengalami kontraksi 1,66% ya. Jadi dibandingkan dengan Februari tahun 2019, jadi ada penurunan. Itu yang paling tinggi ya, 1,66%. Itu adalah pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Kemudian juga yang kedua adalah berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap, itu juga mengalami penurunan 0,50%, dan juga berusaha dibantu buruh tetap juga mengalami penurunan 0,02% gitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa membedakan yang namanya pekerja formal dan informal ya. Yang dikategorikan pekerja formal adalah yang mereka yang berstatus yang berusaha dibantu buruh tetap, dan yang kedua adalah buruh, karyawan atau pegawai. Ya, contohnya pegawai negeri adalah pekerja formal. Gitu. Ini adalah salah satu contoh. Mereka ini dikategorikan sebagai pekerja formal.
Nah, kalau kita lihat di yang ada di gambarnya, di grafiknya, bahwa pekerja formal kita itu di bulan Februari tahun 2020 mencapai sekitar 43,67%. Lebih banyak yang pekerja yang informal. Yang informal ini adalah orang-orang yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja bebas dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Ini adalah masuk kategori pekerja informal. Nah, di tahun 2020 atau Februari tahun 2020 pekerja informal ini adalah sebesar 56,33%. Jadi lebih banyak ketimbang pekerja formal gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sisi yang penduduk yang bekerja ya, pada bulan Februari tahun 2020 juga ada di BRS yang kami bagikan atau yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bekerja ini didominasi oleh